Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan angket profiling peserta didik. Adapun anggota kami yaitu Anissa Rofifa, Desi Sakinah Tinendung, Diana Erawati Tumangger, Hasrat Putra Setiawan Lase, Intan Sri Mai Astari, dan saya sendiri yaitu Nadila Ismi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan angket profiling peserta didik. Ada 12 aspek di dalam angket tersebut, yaitu ada etnik, kultur, status sosial, kemampuan awal, perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, motivasi belajar, gaya belajar, dan perkembangan minat. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek etnik. Untuk aspek ini terdiri dari 7 pertanyaan, mulai dari menanyakan alamat hingga suku peserta didik. Adapun jawabannya dalam bentuk respon karena pertanyaannya jenis pertanyaan terbuka. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek kultur. Untuk aspek kultur ada 6 pertanyaan dari poin A sampai F. Pada aspek ini, kami menanyakan budaya atau tradisi dari siswa tersebut. Jenis pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek status sosial, yang terdiri dari 11 pertanyaan terbuka. Pada aspek ini, siswa diberi pertanyaan tentang orang tua siswa dan juga status sosial ekonomi mereka. Adapun aspek-aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Rofifa. Baik, saya Anissa Rofifa akan melanjutkan penjelasan tentang angket profiling peserta didik. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek keempat, adalah aspek kemampuan awal. Pada aspek ini ada 5 pernyataan dan siswa memilih jawaban ya atau tidak. Kemudian terdapat bagian keterangan di mana siswa memilih jawaban atau siswa dapat menambah jawaban seperti sering, kadang-kadang, dan jarang. Kemudian aspek yang kelima yaitu perkembangan fisiologis. Ada 9 pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan fisik dari siswa, seperti tentang tinggi dan berat badan, pendengaran dan penglihatan yang baik. Pada aspek ini, siswa memilih antara jawaban ya atau tidak dengan keterangan jika ada jawaban lain dari siswa tersebut. Aspek yang keenam yaitu perkembangan kognitif. Ada 12 pernyataan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir siswa, seperti tentang kemampuan mengingat, menghafal, berhitung, dan ide-ide. Untuk aspek ini, siswa memilih jawaban ya atau tidak. Aspek yang ketujuh yaitu perkembangan emosi. Ada 10 pernyataan tentang emosi atau perasaan siswa. Untuk aspek ini, siswa memilih jawaban ya atau tidak dan ada kolom keterangannya juga. Aspek yang kedelapan adalah perkembangan psikososial yang berkaitan dengan kondisi psikis atau kejiwaan anak dan juga hubungan anak tersebut dengan sesama atau cara bersosialisasi dengan sesamanya. Ada 8 pernyataan dengan pilihan jawaban ya atau tidak dan terdapat kolom keterangan juga. Aspek yang ke-9 adalah perkembangan moral. Ada 9 pernyataan mengenai perkembangan anak dalam sikap baik atau buruk dalam lingkungan masyarakat, seperti menaati peraturan, jujur, bersikap 5S, dan lain sebagainya. Aspek yang ke-10 adalah motivasi belajar. Ada 6 pernyataan tentang motivasi belajar dari siswa, seperti mengenai rasa ingin tahu, aktif saat belajar, dan lainnya. Aspek yang ke-11 adalah aspek gaya belajar. Untuk gaya belajar ini, ada 3 hal
ada atau 3 gaya yang menjadi fokus kami dalam angket, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Untuk gaya belajar auditory diwakilkan oleh pernyataan A dan B. Untuk visual yaitu pernyataan poin C, D, dan E, serta untuk kinestetik yaitu pernyataan F dan G. Aspek yang terakhir atau yang ke-12 yaitu perkembangan minat. Di sini kami fokus pada bagaimana siswa tertarik atau cenderung untuk belajar. Ada 5 pernyataan dan siswa bisa memilih ya atau tidak, serta menambahkan jawaban lainnya di kolom keterangan. Sekian presentasi kami tentang angket profiling peserta didik ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.